Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhil fursah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Baik. Nah, Bapak Ibu semua, sedikit saja ini. Ini tadi marah, Iqtado marah, Godiba marah. Marah itu kepada orang atau kepada perbuatan? Pada orang. Ada orang. Nah, sama dengan begini, Bapak Ibu. Mungkin kita pernah membaca doa begini. Wahai Allah, Zat yang menyembuhkan apa? Pernah dengar kalimat begini, ya syafiyal amrod. Pernah Ustaz. Ini sering kita dengar. Ya syafiyal amrod. Syafia ini dari kata syafa yashfi. Apa artinya ya syafia al amrod? Wahai zat yang menyembuhkan penyakit. Al-amrod dari kata apa nih? Jama kan amrod ini? Maradun. Jam'u marodin kan? Jama dari marod. Marod artinya apa marodun? Penyakit. Nah, ini sudah lama saya jadi pertimbangan saya dan saya udah mulai perbaiki kata-kata ini. Bapak Ibu, Allah itu menyembuhkan penyakit atau menyembuhkan orang sakit? Menyembuhkan orang sakit. Coba Ibu analisa. Allah itu menyembuhkan penyakit ataukah menyembuhkan orang sakit? Menyembuhkan orang sakit, Ustaz. Kalau penyakit sakit masih disembuhkan? Nih penyakit. Maradun. Orang sakit. Maridun. Ini marodun. Itu maridun. Yang dia. Ibu, kalau kita punya penyakit, sebaiknya penyakit itu disembuhkan atau dihilangkan? Disembuhkan. Kalau penyakit disembuhkan, nanti tambah kuat penyakitnya menyerang kita. Kalau penyakit disembuhkan, penyakit tambah kuat, tambah perkasa, menyerang kita lebih ganas. Karena penyakitnya kuat, disembuhkan. Tapi kalau kita ingin sembuh, maka penyakitnya bukan disembuhkan, tapi dihilangkan. Maka kita akan sehat setelah penyakit dihilangkan. Oleh karena itu, kalimat ya syafil amrod ini artinya berarti wahai zat yang menyembuhkan penyakit. Sedangkan yang kita inginkan sebagai orang yang sakit bukan penyakitnya yang disembuhkan, tetapi kita yang sakitlah yang harus disembuhkan, yang ingin disembuhkan. Ketika kita sakit, kita ingin agar Allah sembuhkan kita yang sakit, bukan penyakitnya. Tetapi penyakit justru dihilangkan
bukan disembuhkan. Oleh karena itu maka kalimat ya syafil amrod ini saya ganti, saya tukar menjadi ya syafiyal mardo. Nih. Oh, penyakit. Al mardo jama dari Jamak maridun. kepada marid. Wa Hmm. in kuntum mardo aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhur. Al mardo jama dari maridun. Nah, baik. Marodun Amra, jamannya amra, amrodun. maridun, Maridun jamannya mardo. ya maridun Kenapa? ini mirip-mirip nama pemain sepak bola Argentina ya. Maridun, Mardo. Maradona, Maradona itu pemain bola. Itu 6 orang. Maridun Mardo, Maradona pemain football ya, Argentina. Maridun Mardo. Makanya setelah saya menyadari hal ini, dulu ketika saya belum menyadari tentang bahasa ini, saya gunakan ya syafiyal amrod. Tapi kemudian saya mencoba berpikir yang disembuhkan itu bukan penyakit, tapi orang sakit. Dan jamak dari maridun adalah mardo. Makanya ya syafiyal mardo. Itu Ini yang dari betul. segi pemahaman bahasa. Sekarang kita coba cari contohnya di Al-Quran. Ada sebuah ayat bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalimat itu begini. Wa idza maridtu fahuwa Yashfin. yashfin. Ada Nabi ya ayat Ayub. itu ada kan? Nabi Ada Ayub. ya. Wa idza maridtu Bahwa Yashfin. Wa Yashfin. fahuwa Yashfin. yashfini. Tuh. Dan apabila aku sakit maka dia menyembuhkan diriku. Siapa yang disembuhkan? Ustaz, saya tak ada ya Ustaz. Yashfini. Ya, Tak, baik. tak Sebentar. ada ya. Semula ada ya, semula. Mulanya ada. Ini lalu dibuang. Tapi dibuang di sini. Ya, semula yashfini. Ya. Baik, makasih Bu. Ada Wa baru idza maridtu fahuwa yashfini. Coba. Ini kan berarti aku ya. 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 Manusia bukan aku di sini. Ialah. Manusia. Berarti yang Manusia. disembuhkan itu manusia, bukan penyakitnya. Hmm. Ini sebagai argumen bahwa kalau kita berdoa itu yang minta kita sembuh itu kepada Allah itu bukan penyakitnya, tapi manusia yang sakitnya, orangnya, bukan penyakitnya. Berarti jamak dari maridun bukan amrod, tapi mardo. Makanya ya syafiyal mardo. Yang Yashfin. berkaitan dengan bacaan ayat ini, kalau kita lihat di Al-Quran, ini bacanya adalah yashfin. Hmm. Tapi nunnya tetap Dibuang. kasroh, Dihazaf. ya kan? Yashfin. Coba lihat. Yashfini, ininya kasroh, ya kan? Ya, Ya. betul. Itu Lepas itu ada artinya ya. ada rupiah yang dibuang. Dibuang. Semula adalah yashfini. Hmm. Itu. Yahdin juga sama. Fawa yahdin. Ya, jadi kesimpulannya tentang doa agar Allah menyembuhkan menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit itu, yang lebih tepat menurut saya adalah ya syafiyal marado, bukan ya syafiyal amrod. Hanya saja yang populer al-amrod ya. Yang populer. Kalau di Indonesia populernya al-amrod. Ya syafiyal amrod. Tetapi yang menggunakan analisa ini dan juga contoh di Al-Quran itu, yang disembuhkan itu adalah orang, bukan penyakitnya. Lalu kalau penyakit apa yang harus dilakukan? Dihilangkan. Makanya ya muzilal amrod. Kalau kita ingin menggunakan amrod, maka bukan ya syafia, tapi ya muzila. Azala yuzilu. Menghilangkan. Ya muzilal amrodi. Ya muzilal amrod. Ya syafiyal mardo. Ya ghafiral khotiat. Ya qadiyal hajat. Ya sattaral uyub. Ya kasyafal kurub.
Ya Fattahal Qulub dan seterusnya dan seterusnya. Begitu saja penjelasan tentang ya Syafi'il Amrad atau ya Syafi'il Marudha. Semoga bermanfaat ya. Ini kaitannya dengan bahasan tadi tentang marah kepada. Marah itu kepada orang, bukan marah kepada perbuatan atau kepada tindakan. Baik, sampai sini barangkali ada pertanyaan dulu, silakan. Ustaz, yang tadi kalimat syafa tu, syafa yashfi, kalau kita nak kata engkau sembuhkanlah akan aku, ishfini, Ustaz. Ada Iya, nun ishfini. wiqayahnya. Ishfini, betul. Okay. Ishfini, Allahumma shfini shifaan la yughadiru saqaman. Syafa, madinya syafa. Udaranya yash, يشفي Yashfi, kamarnya ishfi, ishfi tidak ada ya. La, لا تشفي la tashfi. tashfi. Betul. Oke. Ustaz, ada tak hadis daripada Rasulullah mengenai sakit ini untuk kita mohon untuk kesembuhan yang hadis sahih, Ustaz? Kalau hadis saya tidak tahu persisnya, tetapi yang mungkin sudah populer kita sering dengar adalah apa? Allahumma shfi anta syafi syifaan la yughadiru saqaman. Yang tu selalu saya tengok yang dihantar-hantar kalau orang sakit. Ya, boleh. Boleh juga itu bisa kita gunakan dua ini ya. Allahumma shfi. Allahumma shfi. Kalau siapa namanya misalkan Allahumma shfi siapa? Syifaan la yughadiru سقما saqaman. Ini yang cukup populer ya. Allahumma shfi syifaan la yughadiru saqaman. Apa ini artinya? Ya Ya Allah, Allah, sembuhkanlah bukanlah siapa, misalkan siapa di sini ya. dengan kesembuhan kesembuhan Dengan kesembuhan, la yughadiru saqaman apa artinya? yang tidak Meninggalkan penyakit. akan penyakit. Jadi, Syifaan ada tu orang yang jadi sembuh. maf'ul mutlak ya Ustaz? Gimana Ibu? Syifaan tu jadi maf'ul mutlak. Benar. Maf'ul mutlak. Karena ada kata yang seakar, isfi. Yang satu akar kata dengan syifaan, berarti syifaan itu adalah maf'ulun mutlakun, maf'ul mutlak. Begitu Ibu. Kalau doanya untuk diri sendiri, berarti Allahumma shfini. Syifaan la yughadiru saqaman. Kalau untuk kita banyak, Allahumma shfina. Syifaan la yughadiru saqaman. Ada juga yang baca Allahumma adhibil ba'sa ya. Ya Allah, hilangkan penderitaan. Ya, apapun lah bisa kita gunakan. Apakah kita ingin kita sembuh atau kita ingin penyakitnya dihilangkan. Tergantung. Ada orang yang masih tetap sakit tetapi dia sembuh. Bisa beraktivitas. Penyakitnya tidak hilang tetapi dia masih bisa beraktivitas. Karena sudah bersahabat dengan sakitnya. Di antara kita juga mungkin ada banyak orang yang hari ini sampai hari ini masih sakit anggota tubuhnya. Penyakitnya tidak hilang. Tetapi karena dia sudah berdamai dengan penyakit yang dialami itu, sudah bersahabat, maka penyakitnya tidak mengganggu dia. Sehingga dia merasa sembuh. Meskipun penyakitnya tidak hilang. Sebaliknya mungkin ada orang yang penyakitnya hilang. Tetapi pikirannya masih sakit. Karena merasa mungkin dirinya masih sakit. Jadi terserah bagaimana cara kita mandang. Apakah kita ingin sembuh? Ataukah kita ingin penyakitnya hilang? Atau ingin dua-duanya? Dua-duanya. Penyakitnya hilang. Kita juga, pikiran kita sehat, hati kita sehat, dada kita sehat, akhirnya tubuh kita juga sehat. Ya, itu Ibu ya. La yughadiru saqama, Ustaz. Baik. La yughadiru saqaman artinya yang tidak meninggalkan sakit. Saqam itu sakit atau penyakit. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit baru begitu.
kan ada orang yang sakit, diobati. Nah, ternyata obat itu justru menghilangkan penyakit yang lama, memunculkan penyakit yang baru. Ada kan yang begitu ya? Ya, Ada yang begitu. Nah, ini kesembuhannya minta agar meninggalkan penyakit, tidak meninggalkan penyakit baru. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.